Shalom, perkenalkan nama saya Zakira Kawanal dengan NIM 2114201124. Saya dari kelas A2 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek komunitas dengan populasi penyakit kronik. Dan video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 dari dosen Nurse Esther Lonto SKPMS. Definisi penyakit kronis. Penyakit kronis adalah gejala penyakit yang dirasakan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dan menyebabkan perubahan fungsi biologis, psikologis, dan sosial kultural. Penyakit kronik gejala yang dirasakan begitu lama dan tidak terlalu menjadi perhatian penderita hingga menimbulkan defisit mayor yang jelas. Etiologi penyakit kronik. Penyakit kronik dapat diderita oleh semua kelompok usia, tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Penyakit kronis cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen yang memperlihatkan adanya penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Penyakit kronik memiliki beberapa fase. Yang pertama, fase pra-trajektori, yaitu resiko penyakit terhadap penyakit kronik karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit kronik. Selanjutnya, fase jektori adalah adanya gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Dan fase ini sering tidak jelas karena sedang dievaluasi dan sering dilakukan pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, fase stabil adalah tahap yang terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol. Aktivitas kehidupan sehari-hari tertangani dalam keterbatasan penyakit, dan masih ada fase-fase lainnya. Selanjutnya, ada manifestasi klinis dari penyakit kronik. Karakter penyakit kronis adalah penyebabnya yang tidak pasti, memiliki faktor-faktor yang multiple, membutuhkan durasi yang lama, menyebabkan kerusakan fungsi atau ketidakmampuan, dan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tanda-tanda lain penyakit kronis adalah batuk, demam yang berlangsung lama, sakit pada bagian tubuh yang berbeda, diare berkepanjangan, kesulitan dalam buang air kecil, dan warna kulit abnormal. Pencegahan penyakit kronik. Sekarang ini pencegahan penyakit diartikan secara luas. Dalam pencegahan penyakit dikenal pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat, atau 11 mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar, upaya pencegahan ini dapat berupa pencegahan umum atau melalui pendidikan kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan pencegahan khusus atau ditujukan pada orang-orang yang mempunyai resiko dengan melakukan imunisasi. Pencegahan sekunder merupakan upaya untuk menghambat progresivitas penyakit, menghindari komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan yang dapat dilakukan melalui deteksi dini dan pengobatan secara cepat dan tepat. Pencegahan ketiga dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang mengalami kecacatan. Selanjutnya, penata laksanaan penyakit kronik. Kondisi kronis mempunyai ciri khas dan masalah penata laksanaan yang berbeda. Sebagai contoh, banyak penyakit kronis berhubungan dengan gejala seperti nyeri dan keletihan. Penyakit kronis yang parah dan lanjut dapat menyebabkan kecacatan sampai tingkat tertentu yang selanjutnya membatasi partisipasi individu dalam beraktivitas. Banyak penyakit kronis yang harus mendapatkan pelaksanaan teratur untuk menjaganya tetap terkontrol, seperti penyakit gagal ginjal kronis. Respon klien terhadap penyakit kronik. Yang pertama, kehilangan kesehatan. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kesehatan dapat berupa klien merasa takut, cemas, dan pandangan tidak realistis, aktivitas terbatas. Selanjutnya, kehilangan kemandirian. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kemandirian dapat ditunjukkan melalui berbagai perilaku
bersifat kekanak-kanakan dan ketergantungan. Kehilangan situasi, klien merasa kehilangan situasi yang dinikmati sehari-hari bersama keluarga. Kehilangan rasa nyaman, gangguan rasa nyaman muncul sebagai akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri, dan lain-lain. Salah satu contoh penyakit kronik yaitu hipertensi, di mana hipertensi merupakan penyakit kronis dengan peningkatan tekanan pembuluh darah arteri. Hipertensi saat ini mengalami peningkatan prevalensi dan membutuhkan perawatan jangka panjang, dan hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Menurut data WHO, tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia terdiagnosis hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Dan hanya 36,8% diantaranya minum obat. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.